Negara kita Indonesia dengan segala kekayaannya membuat kita memiliki rasa cinta yang dalam terhadap negeri ini. Kepedulian untuk menjaga keutuhan Indonesia terlihat dari begitu banyak yang ingin ikut andil dalam kestabilan negara kita. Tidak dilihat dari latar belakang, status sosial atau gelar pendidikan, tapi untuk semua yang masih mengalir darah Indonesia di bidang apapun, siapapun, besar atau kecil pengaruhnya, berawal dari niat di dalam hati, semua punya andil yang sangat berarti untuk bangsa ini. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas seorang tokoh politik yaitu Mahfud MD. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, SUMIP, wow. Atau biasa disapa Mahfud MD adalah akademisi profesional yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2013 dan Menteri Pertahanan pada tahun 2000 sampai 2001. Selama perjalanan hidupnya, Mahfud MD pernah nyaris menjadi calon wakil Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Mahfud kala itu, dirinya sudah diminta untuk mempersiapkan diri. Namun detik-detik terakhir, rencana itu berubah dan nama Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin. Mengingat peristiwa tersebut, Mahfud mengaku tidak kecewa karena ia menyadari bahwa politik biasa terjadi manuver tajam. Kemudian pada tahun 2019, Mahfud mengaku hasratnya untuk jadi pemimpin negara sangat besar. Bahkan kala itu Mahfud merasa ada beberapa figur yang tidak dia suka. Tapi sekarang kondisi ini sudah berbeda. Dirinya tidak lagi berambisi mencalonkan diri di Pilpres dan semua mengalir saja, tapi tetap fokus untuk bekerja sambil melihat situasi politik ke depan. Yaitu pilihannya lanjut atau bahkan pensiun dari panggung politik tahun 2024 kelak. Sebelum kita bahas tentang Mahfud MD secara personal, seperti biasa, bicara tentang dunia hukum dan politik menurut sudut pandang Ferry Koboy. Bagaimana kalau lo melihat kondisi hukum dan politik yang terjadi saat ini secara garis besar? Panas. Oh, panas sih. Panas situasinya. Kondisinya panas. Baik itu hukum maupun politik. Kalau hukum kan banyak kasus-kasus besar kan saat ini. Kalau politik kan jadi panas karena mau menuju Pilpres 2024. Oh, iya. Bukan panas ya, menggemaskan. Seperti biasa. Seperti biasa. Enggak panas kok, kalau mau Pilpres tuh enggak panas, tapi menggemaskan Iya. gitu ya. Banyak yang pengen, ih cubit nih gitu. Nah, menurut lo, apa itu hukum, apa itu politik, dan apa kaitan dari keduanya? Ya hukum itu kata lain dari sanksi. Oke. Sanksi yang punya aturan. Sanksi yang dasarnya aturan. Bukan asal hukum kan, kalau sanksi yang tidak pakai aturan itu bukan hukum. Jadi segala sesuatu yang ada sanksinya dan ada aturannya, ada pasalnya, ya itulah hukum. Oke. Kaitannya dengan politik. Nah, politik belum politik. Sayangnya kadang hukum itu dipolitikin, disiasatin. Makanya kadang nggak tegak.
harusnya tegak jadi enggak. Karena di politik. Oke. Tadi lo udah jelasin hukum. Nah, apa itu politik? Politik itu siasat. Kata lain dari siasat. Mensiasati, mempolitiki. Cuma kan dikerenkan politik. Biar kelihatan keren. Wah. Wow. Tapi kalau bahasa dusunnya siasat. Oke. Ya kita pakai bahasa dusun ya. Bahasa kampung. Karena kita orang dusun. Atau tata cara. Itulah politik, itu tata cara. Birgi, kamu datang ke rumah orang itu, rayu dia, biar dia mau bergabung dengan kita. Aku tidak tahu gimana caranya. Yang penting intinya dia mau bergabung. Nah, menggunakan siasat kan, politik. Nah, cuma ada yang siasat yang baik, artinya yang gentle, yang benar. Ada yang siasat yang licik. Nah, bersiasat itu baik, yang penting dengan cara benar. Nah, yang salah itu bersiasat dengan cara licik. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kan tidak semua orang bisa kita hadapi dengan gamblang. Dengan to the point. Dengan apa adanya. Harus dengan tata cara. Atau dengan siasat. Bukan untuk mensiasati. Misalkan kayak aku bicara sama lo bisa. Belak-belakan. Tapi dengan yang lain belum tentu bisa. Makanya pakai tata cara. Nah, tata cara itu kalau bahasa kerennya politik atau siasat. Yang penting jangan siasat yang licik. Nah, menurut yang lo rasakan nih tentang kondisi hukum dan politik atau orang-orang di dalamnya, lebih banyak yang bersiasat baik atau bersiasat licik? Ya kalau bersiasat baik nggak akan mungkin banyak persoalan kan di Indonesia. Kalau dominannya bersiasat baik, kalau tujuannya baik, sudah tahu itu salah. Mata menyaksikan, telinga mendengar, saksi ada. Ya mata melihat, telinga mendengar. Kenapa jadi ribet? Gitu. Kalau siasat itu benar semua, dengan cara yang benar gitu. Aku kasih contoh seperti ini. Aku mendekatimu dengan membawa kemampuanku. Dengan membawa prestasiku. Dengan membawa latar belakang yang bagus. Kubawa itu semua dengan tujuan biar kamu suka, biar lo suka. Itu benar kan? Ya. Ada yang menginginkanmu, tapi dia tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan, latar belakangnya jelek. Ya pasti licik kan yang digunakan. Nah itu bahasa kampung. Sekarang mau bahasa kampung aja deh. Bahasa kampung aja. Ya aku males bahasa-bahasa. Lagian lo pakai bahasa canggih kan tidak ada embel-embel gelar di belakang nama lo tidak boleh. Aku gitu. Aku ngerti bahasa keren tuh aku ngerti semua. Cuma kadang ngerti. Ya siapa lo gitu. Kayaknya hanya yang berpendidikan yang berhak menggunakan bahasa keren kan. Padahal yang berpendidikan pun belum tentu benar-benar ngerti. Nah itu jadi tata cara untuk mencapai sesuatu itulah politik. Ada dengan cara benar, ada dengan cara yang tidak benar. Oke. Melihat sosok Bapak Mahfud MD. Oke. Gimana karakter Mahfud MD? Menurutku beliau pribadi yang
yang berpendirian. Kalau bahasa agamanya itu pribadi yang istiqomah. Beliau tidak akan berbicara di ruang lingkup yang dia tidak mengerti. Jadi menurutku Pak Mahfud ini pribadi yang kalau berbicara itu yang memang dia ngerti untuk dia bicarakan. Makanya bahasanya mudah untuk dimengerti. Setiap dia bicara, menurutku sangat gampang dimengerti. Semua kalangan. Ya. Terus dia pribadi yang punya jiwa besar. Ya, salah satu contoh ada tadi kan ya, di awal ketika gagal menjadi wakil presiden. Tapi aku tidak melihat raut muka yang sangat kecewa. Kan ada orang yang secara bahasa saya tidak kecewa. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia kecewa. Nah, kalau Pak Mahfud ini tidak. Selalu berpikirnya segala sesuatu itu pasti punya alasan kenapa seperti ini. Orang yang logika. Orang yang selalu mencari dasar gitu. Terus Pak Mahfud pribadi yang kalau berbicara tuh tidak menambahi, tidak mengurangi. Jadi benar-benar yang dia tahu, benar-benar yang dia mengerti. Pribadi yang bukan tangan di bawah. Bapak yang benar-benar berjuang untuk menginginkan sesuatu. Bukan dengan cara merendahkan diri. Kan ada orang yang pengen sampai dengan keinginannya tapi dengan merendahkan diri kan. Nah, kalau Pak Mahfud ini menurutku pribadi yang berjuang dia untuk mencapai sesuatu. Dia Pak Mahfud juga pribadi yang cerdas. Orang yang cerdas. Yang nalar. Kesimpulannya salah satu bapak bangsa, anak bangsa yang benar-benar mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Dia bukan orang yang sok tahu, sok mengerti. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ceritakan, itu benar-benar di ruang lingkup yang dia paham. Makanya diakui atau tidak, kalau dia bicara, satu, pasti mengerti orang mendengarnya. Kedua, susah membantahnya. Dia bukan orang yang suka berdebat. Apapun bantahan, penjelasan, penyampaian, dasarnya karena dia memang benar-benar mengerti. Di ruang lingkup apapun, tidak akan pernah berbicara kalau tidak mengerti. Ya patut dicontoh sih. Pribadi yang mandiri. Pribadi yang terbuka untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu selagi kita mau bertanya. Pribadi yang disiplin. Pribadi yang tanggung jawab. Kalau misalkan statusnya Pak Mahfud ini seorang guru, guru yang
patut untuk dicontoh. Oke. Gitu, Pak Mahfud. Yang gue lihat, yang gue rasain tentang Pak Mahfud seperti itu.